Langsung ke Bang Rey dulu, Bang Bren. Bang Rey, apakah ada kaitan konteks politik antara yang jadi sorotan luas saat ini, proyek andalan Jokowi, WUS IKN, lalu kemudian muncul lagi bahwa Projo mau gabung Gerindra, ini kemana arahnya? Arah dari semua ini? Iya. Arah dari semua ini adalah setiap orang memperhitungkan posisi politiknya masing-masing. Tapi kenapa Presiden Prabowo tiba-tiba bilang bahwa dia membantah dikendalikan oleh seorang Jokowi? Itu justru mempertegas apa yang kita bicarakan selama ini kan. Orang kan selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo ini dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi gitu. Pak Prabowo mengatakan enggak, saya sendiri gitu. Dalam bahasa yang lain, saya nggak tergantung kepada Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Prabowo nggak tergantung kepada Pak Jokowi, artinya beliau masih butuh Pak Jokowi apa enggak sih? Kan itu pertanyaannya kan. Nah tapi kan di tengah-tengah itu beliau mengatakan saya hopeng kok dengan Pak Jokowi. Nah hopeng itu kan banyak ragam-ragamnya. Saya kan Ferdinand juga hopeng, kan Bung Darsam juga hopeng. Tapi kan semua kita beda. Jadi pertemanan bisa macamnya. Tapi belum tentu itu pertemanan politik. Nah saya melihatnya pertemanan politik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu dalam kondisi yang retak. Meskipun belum terbelah. Jadi pertemanan mereka itu sebetulnya ya pertemanan biasa. Saya dengan siapapun di sini, dengan Adi Armando yang sering kali saya sekarang berbeda dengan beliau berteman dari dulu gitu. Tapi kami retak, beliau di sana, saya di sini gitu. Malah terpisah malah ya kan dan sebagainya gitu. Jadi justru pidatonya Pak Prabowo itu mempertegas apa yang selama ini saya katakan. Ada hubungan yang retak antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itulah mengapa menurut saya Projo kemudian mengambil inisiatif. Gua pindah deh gitu ya. Pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ada yang menyebut itu strategi. Emang Hendarsam mau menerima orang yang pakai strategi-strategian begitu? Ya jelas dia nggak mau gitu ya. Kalau lo pakai strategi, lo di sana aja kan kira-kira gitu. Nah, harus kita ingat bahwa Projo misalnya masuk ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo itu karena mereka membawa Pak Jokowi kan. Nama mereka saat itu Projo dengan asumsi yang sangat kuat adalah sebagai pro Jokowi. Ya itu kan kira-kira. Nah sekarang mereka pindah dengan mengatakan mengubah logo dan sebagainya kan. Artinya apa gitu? Setengah dari Projo yang kita kenal selama ini sudah kalau mereka betul gabung ke Gerindra itu udah beda tuh. Nah itu yang saya lihat. Artinya apa gitu? Jangankan kita yang di luar, yang di dalam pun kelihatan mulai ragu-ragu nih. Ini Pak Jokowi masih perlu ditemani atau apa enggak nih kan kira-kira. Kita tanya orang dalamnya. Bang Freddy, katanya hubungan Prabowo dengan Jokowi sudah retak tapi belum terbelah. Benar demikian? Ya, itu bisa-bisa Bang Rey aja itu. Kemarin kami tanggal 24 kemarin ngobrol banyak dengan Pak Jokowi. Tidak ada sama sekali pembicaraan, tidak ada isu ya tentang keretakan itu. Justru Pak Jokowi menyampaikan dan terus menyampaikan agar Projo ya itu mendukung Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan jauh sebelum itu ya, jauh sebelum itu ketika kami diskusi, ketika kami dalam konteks kongres misalnya, sebetulnya kan kongres ini harusnya 2024 akhir kemarin. Nah di situ kami sudah menyampaikan ke Pak Jokowi, tapi justru Pak Jokowi yang selalu menyampaikan, saya saat ini bukan presiden lagi, ya kalian harus bertanya kepada Presiden Prabowo. Minta arahan kepada dia, ya nanti setelah dia kasih arahan, ya baru saya ngikut. Itu konsisten terus disampaikan Pak Jokowi kepada kami. Jadi tidak ada itu keretakan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi tapi narasi ini memang akan terus dibangun, sepertinya memang Bang Rey ini memang berharap nih, berharap kedua tokoh ini pisah kan begitu. Saya juga nggak tahu nih apa ini kepentingan Bang Rey kalau kedua tokoh ini. Tetapi per kemarin juga banyak yang kecewa ketika Pak Presiden Prabowo
di publik secara terang-terangan mendukung berbicara tentang WUS, kemudian berbicara ketika peresmian petrokimia itu. Jadi kelompok misalnya Bang Said Didu dan kawan-kawan mereka yang sangat kecewa, dan Bang Rey ini mungkin berada di sana gitu. Saya boleh tanya sedikit ke beliau. Kalau tadi Bung Freddy mengatakan bahwa minta arahan dari Pak Jokowi. Tapi oleh Pak Jokowi minta arahan dari Pak Prabowo. Pertanyaannya, kalau yang diperintah cuma minta arahan, kenapa mengubah logo? Bang Freddy? Kenapa mau masuk Gerindra? Ya, jadi Abang bertanya ke sana apa ke sana, Mas? Ini soal mediator. Apa tukerannya ya? Tukeran. Saya, wajah saya karena beliau juga Tukeran. moderator kan. Tapi nggak apa-apa. Saya bertanya, Ya. arahan Pak Jokowi itu jelas. Jadi gini Bang. Tolong minta arahan dari Pak Prabowo. Gini, Pertanyaan saya, kalau arahannya cuma begitu, mengapa Anda mengubah logonya? Ya, gini Bang. Mengapa Anda mau masuk ke Gerindra? Ya. Apakah itu memang arahan dari Pak Prabowo supaya kalian pindah mengubah logo dari projo yang dikenal ikonnya adalah Pak Jokowi, mungkin nanti ikonnya Pak Prabowo, kan kita nggak tahu. Nah, jadi apakah itu bagian masukan dari Pak Prabowo misalnya? jadi gini Bang. Dari Jokowi. Jadi kan Dari realitas Jokowi ke Prabowo. realitas politik hari ini jadi kan sentris kekuasaan politik itu kan bukan di Pak Jokowi lagi Bang. Betul. Di Presiden Prabowo. Itu yang saya sampaikan tadi, makanya Pak Jokowi mengatakan Projo silahkan datang ke Pak Presiden Prabowo. Prabowo. Jadi dalam konteks itu ya Projo ini kan sudah 12 tahun. Ya 10 tahun mengawal Pak Jokowi. Beliau sudah tidak sentris lagi. Maka organisasi kami dalam momentum kongres itu ya kenapa merubah atau melakukan transformasi organisasi? Ya kami memang mau lebih mandiri. Oh. Jadi kami tidak mau masyarakat melihat Projo itu termasuk kader-kader kami ke depan ya hanya sebatas figur Pak Jokowi. Ya, tapi kami mau bertransformasi lebih. Kami mau menjadi ya bersama-sama menjadi kekuatan rakyat, civil society tetapi non politik formal. Oke. Kan begitu. Jadi sudah pasti Bang Rey, sudah pasti tidak figur lagi. Tetapi akan menjadi simbol, nanti logo itu akan menjadi simbol nilai-nilai perjuangan Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi akan sampai kapanpun akan menjadi rohnya Projo. Kan begitu. Jadi bukan nanti siluetnya Pak Prabowo di situ. Bukan. Itu politik figur. Justru politik figur yang seperti itu yang mau kami tinggalkan. Itulah keputusan kongres kami. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh ke sana, coba kita dengarkan lagi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membantah dikendalikan oleh Jokowi. Kita putarkan berikut saudara. Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Ya, sekarang juga sudah hadir bersama kita ada RCT Juhro, peneliti utama Politik Brain, Mbak Wiwik. Selamat malam Mbak Wiwik. Selamat malam. Oke, saya langsung aja deh nanya ke Bang Hensat dulu. Bang, terkait dengan pernyataan Prabowo itu bentuknya melindungi Jokowi atau justru gerah dengan anggapan dikendalikan oleh seorang Jokowi? Ya itu kan bentuk menetralisir suasana gitu ya. Pasti kan beliau ini mendengarkan kanan kiri tentang dirinya dengan Pak Jokowi yang dituduh macam-macam. Dengan diucapkan hal itu oleh Pak Prabowo kan beberapa atau segelintir masyarakat pasti juga akan mempercayai bahwa emang nggak ada apa-apa gitu. Saya juga mempercayai itu gitu. Masa kita nggak percaya sama presiden ya? Jadi percaya dalam artian ingin meredam situasi. Gini loh,
Pak Prabowo itu kan Meredam situasi dari apa? Nah ini nih saya bilang, strateginya Pak Prabowo itu untuk politik dua setahu saya. Yang pertama dia rangkul semua. Yang kedua dia percaya bahwa bila elit politiknya akur, pembangunan bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Itulah kenapa dia selalu pasang badan untuk hal-hal yang menurut dia bisa menimbulkan kebisingan. Satu misalnya, komunikasi. Saya mengakui komunikasi tim saya, kabinet saya tidak baik. Tapi itu salah saya. Diambil, dipasang badan. Wus kemarin kan, orang berisik. Apa itu wusus? Saya tanggung jawab. Beres lagi. Ini juga Pak Jokowi. Saya nggak takut sama Pak Jokowi. Saya hopeng sama Jokowi. Udah, dia pengennya meredam situasi supaya pembangunan bisa dilaksanakan. Kan keinginan rakyat Indonesia banyak. Ada cita-cita. Terus cita-cita Pak Prabowo juga banyak. Beberapa hal kan belum mencapai target, Koperasi Merah Putih belum, MBG masih ada beberapa hal yang harus diteruskan gitu. Jadi hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu memang untuk menenangkan situasi. Nah apakah kemudian itu berimbas ke Projo? Saya rasa sih enggak gitu ya. Jadi yang disampaikan Pak Prabowo itu murni adalah untuk ingin mengatakan bahwa udahlah, saya sama Pak Jokowi itu hopeng, saya nggak takut. Tapi kan memang rakyat Indonesia itu membutuhkan bukti ya. Apakah akan ada lagi orang-orang Pak Jokowi yang di reshuffle dari kabinetnya misalnya. Atau apa lagi gitu. Tapi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu emang harus disampaikan begitu. Supaya apa, rakyatnya tenang, kalem lagi, pembangunan bisa diteruskan. Apalagi kan sebentar lagi akan menghadapi 10 November. Pengumuman pahlawan nasional, ada 2 presiden di situ, Gus Dur dan Soeharto. Kita belum tahu apakah akan diumumkan sebagai pahlawan nasional atau tidak. Dan beberapa tokoh lain. Jadi artinya menuju polemik selanjutnya, polemik yang ini harus diselesaikan dulu. Gitu loh. Tapi kenapa tiba-tiba ada Projo mau pindah haluan ke Gerindra? Menurut Anda? Ya emang cari kehidupan kan. Cari kehidupan maksudnya meninggalkan yang lama? Bukan. Apa? Kan paling enak dekat dengan kekuasaan. Dekat sama kekuasaan, cari hidup. Ya, mungkin juga komisaris ditambah kali ya. Terus kemudian mungkin cari perlindungan hukum gitu. Makanya mau saya terbuka aja Projo, nggak usah ke kanan ke kiri, udah sebutin aja tujuannya ini rakyat ngerti kok. Saya sih yang ngerti gitu menurut saya. Jadi ini manuvernya siapa? Manuvernya Budi Ari Projo atau ini manuvernya seorang Jokowi? Menurut saya Budi Ari adalah Jokowi gitu, Jokowi adalah Budi Ari. Jadi menurut saya keinginan ini ya udah emang keinginan. Saya rasa dalam pertemuan sebelum kongres itu yang akhirnya kemudian dibuat drama ya seolah-olah. Itu kan kalau dramanya banyak loh, serius itu. Pak Jokowi menyampaikan pesan buat teman-teman Projo, belakangnya TV nyala. Kayak nggak serius gitu. Semuanya kan dibuat seperti itu, tapi kan saya yakin itu adalah arahan murni Pak Jokowi. Udah, kamu ke sana aja lah, kamu ke Pak Prabowo aja, kali aja jadi menteri lagi gitu kan. Mungkin begitu bisa kan. Nah tapi kan katanya sekarang beliau sudah jadi anggota Gerindra. Ya nggak apa-apa, jadi asal masuk Gerindra juga nggak apa-apa. Tapi kan posisinya di mana nih nanti tergantung dari Pak Prabowo. Tapi itu tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bang Ray Rangkuti. Apakah Gerindra akan menerima orang yang juga berstrategi gitu kan? Males juga gitu. Tapi udahlah, ya. Bang Freddy udah emang cari udah Gerindra belum sih? Begitu kan. Udah Gerindra belum sih? Siapa? Pak Budi? Setahu saya sudah. Sudah? Setahu saya sudah. Bang Indra Sam udah diterima emang? Secara kartu anggota ya. Anggota. Kalau mau melihat dari situnya. Sudah ada kartu anggotanya? Setahu saya sudah. Itu Bang? Selesai. Ya, nah saya jelaskan begini ya. Ini kita pakai terminologi dulu bahwa di partai itu ada namanya anggota. Ya, anggota itu bisa siapa saja. Ya, syarat anggota itu satu cukup umur 17 tahun. Tidak terafiliasi dengan bukan anggota partai politik. Jadi Bang Ridwan nggak bisa Bang Ade nggak bisa. Habis itu Ferdinand nggak bisa. Dulu beliau anggota Gerindra juga nggak bisa. Nah beliau bisa ini. Bang Hensat bisa,
PV juga bisa, Mbak Wiwi juga bisa. Jadi itu intinya. Jadi setiap orang bisa jadi anggota Partai Gerindra. Anggota, ya kan. Nah, kalau untuk jadi kader, nah ini beda lagi. Menjadi kader itu dia harus diklat. Ya, diklat. Dia harus tahu dulu. Karena kalau anggota itu dia cukup tahu bahwa taat kepada Undang-Undang Dasar, Pancasila, ya umum-umum aja. Kan seperti itu. Nah, kalau jadi kader beda lagi. Dia harus ikut diklat. Dia harus tahu tuh ideologi Partai Gerindra gimana. Itu makanya orang yang suka diklat di Hambalang. Jadi cuma anggota, belum jadi kader. Iya. Nah, itu banyak, prosesnya lama. Saya untuk menjadi kader, kemudian saya jadi anggota, saya jadi kader, kemudian baru bisa jadi pengurus. Jadi anggota berarti tidak mendapatkan tempat khusus gitu? Ya iya, belum tentu kalau masalah itu. Semua bisa. Adik-adik juga bisa kalau cukup umur 17 tahun. Ayo, kapan ikut saya? Bisa. Bisa Gerindra, bisa semua. partai yang lain bisa juga. partai yang lain. Boleh. Tapi Pak Budi Ari, Jadi seperti Ini udah merah-merah tuh di belakang. Jadi seperti teman-teman PSI, Gerindra adalah partai yang terbuka untuk semua. Oke. Nah, itu realnya seperti itu. Karena sudah jelas di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. jadi kita partai yang profilnya terbuka. Pak Budi Ari itu cukup tidak untuk menjadi seorang kader di Gerindra? Ya harus lulus dulu diklatnya. Ya kan? Jadi lulus artinya nggak dulu. ada keistimewaan kalaupun masuk beliau gitu. Ya belum tentu. Nah kan gitu. Belum tentu katanya ya kan harus Bang kita Freddy. uji dulu. Belum kan tentu gitu. diterima di Gerindra? Enggak. Kalau diterima tapi sudah. belum tentu diperlakukan istimewa. Secara hak. administratif sudah Silvi. masuk. Siapapun bisa untuk menjadi. Tapi Mungkin untuk menjadi maksudnya kader. Bang Hendarsam Untuk menjadi kadernya kan? kalau dijaketin gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya PSI itu ada Mat Ali kan dijaketin terus bisa pidato. Nggak, kalau di PSI langsung bisa jadi ketua harian. Jangan Di Gerindra bawa-bawa nggak nih. bisa kata dia. Jangan nyerempet-nyerempet yang situ Beda. tergeser ini ilmunya. Jadi Nggak, maksud partai saya, ini saya beda-beda menegaskan. juga. Gini loh, Ada yang maksudnya. 2 hari jadi anggota langsung ketua umum ada. Ada yang partai gitu ya. Kan? Ini iseng banget. Jadi gini maksud saya, kan harapannya Budi Ari masuk Gerindra pasti kan diterima karena dianggap membawa gerbong besar. Gitu jadi akhirnya wah diterima oleh Pak Prabowo, dijaketin selamat ya, jeng gitu. Terus silakan pidato gitu. Kalau cuma KTA doang mah daftar Mas Kyosi, Kyosi ya? Keiko, udah ganti nama bro. Keiko, daftar. Jadi maksud saya harapannya Budi Ari nggak sampai situ. Oke. Tapi dia pengennya memang spesial tempatnya. Cuma sejauh ini yang kita ketahui, menurut informasi dari Bung Freddy, saudara Budi Ari ini hanya memiliki kartu anggota. Ya, Nah, baru kartu anggota. Jadi itu level yang paling bawah. oke. Di atasnya itu baru kader. Kan kira-kira gitu. Sudah panas-panas dulu. Jadi apa kira-kira motif gitu. Projo Tapi itu gabung ke strukturnya Gerindra aja. nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ya, saya ke Mbak Wiwi. Ketum Projo jadi anggota biasa di Gerindra. Turun kelas nggak? Bagaimana? Coba diulang. Jadi ketum Projo, dari ketum Projo, Ya. terus sekarang jadi Jadi anggota anggota biasa di Gerindra. Kata Mas Hendarsam ya tadi ya, artinya apakah ketum Projo ini Pak Budi turun kelas? Iya, kelihatannya memang targetnya memang ke Gerindra ya. Apapun bunyinya. Kepengennya di Gerindra gitu ya. Ada proteksi di situ di Gerindra, jadi dia nggak pedulikan. Yang penting sudah masuk ke Gerindra. Cuman pertanyaan kita, judul yang dipakai hari ini, Projo ke Prabowo, pindah haluan atau manuver Jokowi? Manuvernya Budi Ari. Bukan manuvernya Jokowi ini. Manuvernya lebih manuvernya Budi Ari. Kita juga tidak Jadi tahu. artinya Budi Ari meninggalkan Jokowi? Kelihatannya seperti itu. Dikatakan kemarin bahwa ini sebetulnya organisasi masyarakat tapi politik. Jadi organisasi politik sebetulnya, tapi bukan partai politik. Tapi pola tingkah ragamnya itu sangat politik, gitu ya. Jadi ini yang agak membingungkan dan tentu itu haknya dari Projo. Cuman lalu masyarakat dibingungkan termasuk topik hari ini mempertanyakan itu kan gitu. Tapi tentu ini adalah langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Pak Budi Ari. Untuk membawa entah diri dan gerbongnya gitu ya. Ke Gerindra. Meskipun tidak akan mau katanya gitu ya menjadi underbow-nya Gerindra. Nah, ini Gerindra harus ancang-ancang ini. Kalau nggak mau jadi underbow-nya untuk apa terus satu orang saja ke sana kan gitu.
Lah ini juga perlu dipertanyakan kalau menurut saya ini adalah sangat politik ya. Jadi nggak ada teding aling-aling lagi bahwa Bang Freddy sudah mengatakan ini organisasi politik sebetulnya Projo itu. Iya. Nah, maka yang membingungkan kita adalah tapi bukan partai politik gitu. Ini apa maunya kan? Oke, Bang Freddy, Ya. kata Mbak Wiwi, Projo meninggalkan Jokowi, benar demikian? Kami sudah sering mengatakan, bahkan di kongres kami itu kalau Projo itu meninggalkan Jokowi, ya itu sama aja sebetulnya Projo itu bubar, karena isinya Projo itu ya memang sejak awal memang pendukung Pak Jokowi, tetapi para pendukung Jokowi ini ya memang kami di Projo itu banyak di partai-partai kalau bicara politik formalnya, ya. Nah, bicara ketua umum kami Bu, ya memang beliau itu melihat dan minta izin pada saat itu, mungkin seperti yang Ibu katakan, kami tidak perlu malu-malu memang. Projo itu memang kami sering mengatakan ormas yang cara berpikir dan bertindaknya memang politik. Jadi Pindah haluan atau enggak itu namanya? tidak ada pindah haluan. Kami hanya, kan saya sudah sampaikan tadi bahwa ya sentris politik hari ini itu bukan Pak Jokowi lagi, tapi Presiden Prabowo. Oke. Ya, dan Budiari selaku Ketua Umum Projo ya ingin membantu sesuai arahan Pak Jokowi, ya membantu cita-cita perjuangan Presiden Prabowo yang per hari ini memang beliau Ketua Umum Gerindra. Pertanyaannya ada menurut saya agak ini. Kalau Projo tetap seperti yang kemarin, memang nggak bisa optimal mendukung Pak Prabowo. Ini pertanyaan. Iya, pertanyaan. Ya tentunya tidak Kenapa sama. harus mengubahnya? Tentunya tidak sama, Bang. Hah? Tentunya tidak Tidak sama. sama. Gini Tidak loh. samanya Tapi nggak boleh saya clear ini dulu nggak pertanyaannya. Ini yang mau masuk ke Gerindra, Budi Arinya aja apa beserta dengan Projonya itu itu paling persoalan penting dulu. lain. Itu betul. Saya mau Windy dulu biar clear dulu ini. Karena setahu saya, ya, ini kan apa yang dikatakan oleh Freddy, karena setahu saya Sekjen Projo itu di Golkar. Sekjen Projo di Golkar dan di beberapa daerah itu anggota partai politik yang lain. Makanya ini yang perlu kita clear ya. Maksud saya netral aja di sini kan. Oleh karena itu yang perlu diinikan. Jangan netral dong. Hah? Jangan netral, tolak Enggak aja. boleh. Karena Kalau pernyataan netral boleh-boleh aja. pernyataan netral. Tapi apakah kita menilai bahwa dia netral atau tidak? Itu hal lain lagi. Ya itu enggak itu. Ya kan sebagai perwakilan dari Partai Gerindra dan The Ruling Party, kita berada di tengah-tengah untuk rakyat Indonesia. Itu dia. Ya pertanyaannya, ya paling substansi itu. Ini yang Saya mau lanjutkan Budi Arinya aja yang ke Gerindra atau beserta dengan Projo-Projonya. Apa bedanya sih Bang? Ya beda lah kan, ini perorangan dengan institusi itu kan berbeda. Itu maksud saya. Ini jurusnya ke situ aja. Yang kalau kita baca kembali pidatonya Pak Prabowo itu, Budi Ari PSI apa Gerindra? Iya. Kata Bung Budi, hanya saya satu-satunya yang diminta oleh presiden kan. Itu beliau bukan Projo. Kan kira-kira gitu. Iya. Nah berarti kenapa Projo harus ikut-ikutan mengubah logo? Kan biarkan saja Budi Ari mau ke Pak Gerindra. Kan nggak usah diubah logonya. Ya, Nggak usah diubah Bang Rey, istilahnya kan. itu saya setuju, udah biarin aja sih dia mau ngubah logo juga. Nggak iya. Oh iya. Coba. Setuju saya. Gimana Bang? Kalau kita konteksnya dengan apakah ia pindah haluan Oke. dan sebagainya itu. Nah ketika ia mengubah logo, mengubah makna, lalu mengatakan kami nggak mengkultuskan individu, ya artinya dia pergi dari situ. Ya memang dia pergi. Ya memang. Dari Cuma nggak panggung diakui layak. oleh Projonya. Oh. Itu makanya loh. kalau Lalu judulnya lebih nggak diakui lagi bahwa mereka ini sebetulnya nggak tepat lagi disebut sebagai organisasi relawan. Emang enggak, dia udah Bagaimana bilang organisasi ormas. relawan Dia udah di bilang dalamnya ormas. orang-orang Jadi belain partai. fair. Bang Ade, apa sih Tadi sikap udah pendukung Freddy. Jokowi melihat ada yang seperti Emang jadi ormas? Projo gabung ke Gerindra? Bang Ade dulu. Oke. Kalau kami sih ya,
kami senang saja dengan apa yang terjadi. Maksud saya begini, adalah hak teman-teman dari Projo. Kalau misalnya saja saya menyebutnya teman-teman Projo artinya organisasinya ya. Bayangkan anggota Projo berapa, Fred? Banyak lah pokoknya. Ribuan Banyak. ya. Ada. Ya. Apakah artinya ini yang 1000 itu pindah ke Gerindra atau enggak kan kita nggak tahu. Ya. Tapi kalaupun itu diambil oleh teman-teman Projo, ya itu hak mereka lah. Kan ini soal demokrasi. Jadi kalau yang pindah nggak cuma Pak Budi, tapi semua Projo juga nggak apa-apa Ya, menurut nggak apa-apa. Jokowi. Kalau soal apa-apa nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Sangat Saya pendukung Jokowi tulen gitu ya. Kalau kita kehilangan 1000 orang, ya udah kalau dia merasa bahwa di Gerindra mereka bisa lebih mendapat tempat sih nggak apa-apa ya. Cuman memang pertanyaan saya adalah kembali ke tadi adalah begini. Kesannya sih orang-orang Projo sebetulnya tetap Jokowi ya. Termasuk barangkali Pak Freddy sendiri. Saya sih percaya beliau ini masih tetap Pak Jokowi. Tapi kenapa mereka harus jadinya pindah ke Gerindra? Kelihatannya ada perhitungan politik. Apakah ini ada di kepala Budi Ari atau di semua orang Gerindra? Saya duga barangkali Pak Budi Ari dan beberapa orang di sekitarnya yang melihat begini. Pak Jokowi biar bagaimanapun pada tahun 2029 sudah tidak punya partai. Ya. Karena itu kita harus pilih partai. Kita bisa ya tetap mendukung Pak Jokowi, tapi kita nggak bisa berada tanpa partai. Nah, siapa partai yang harus kita pilih? Nah, mereka menyatakan walaupun masih lama nih, kita udah dukung Gerindra deh dari sekarang. Nah, apalagi kemudian ada isu soal PSI yang disebut oleh Rai tadi kan. Biar gimana pun, walaupun tidak pernah secara tegas dinyatakan, Pak Jokowi sudah bilang saya akan berjuang buat PSI. Nah, kelihatannya jadi statement yang ingin ditunjukkan oleh Pak Budi Ari adalah bahwa dia nggak kepengen dukung tetap Pak Jokowi, tapi dukung PSI. Dia kepengen tidak berada di PSI karena barangkali argumennya PSI-nya terlalu kecil lah misalnya ya. Jadi PSI merasa ditinggalkan oleh Budi Ari? Enggak, kita nggak pernah merasa ditinggalkan. Enggak. Makanya saya mulai dengan kalimat kami segembira ya bahwa ada orang-orang yang memilih oke, sekarang kita ke Gerindra karena kita kepengen dukung Pak Prabowo. Tapi sebetulnya kalau sikap PSI kan misalnya bedanya begini. Kami adalah orang-orang yang Jokowi. Tapi kemudian kami sekarang mendukung Prabowo Gibran. Jadi sebetulnya bisa punya dua sisi yang sama. Bisa punya dua posisi maksud saya. Kita adalah pendukung Jokowi, tapi kita juga dukung Prabowo Gibran. Nah, kelihatannya Budi Ari ingin lebih tegas menunjukkan bahwa kami adalah, kalau pakai istilahnya Rai tadi adalah, kami sudah tidak lagi berada dalam rumahnya Jokowi ya. Kami sekarang memilih untuk berada di rumahnya Pak Prabowo, mendukung Gerindra. Yang tentu saja adalah hak mereka sepenuhnya. Cuman kelihatannya di Projonya sendiri, ini belum kompak-kompak banget nih. Ya, kelihatannya Pak Freddy-nya sendiri tidak terlalu nyaman sebetulnya untuk menyatakan, kan kalau kalimatnya Budi Ari sangat jelas. Udah, itu gelisah nggak? Duduknya lagi gelisah atau enggak? Gini loh, saya lagi tidak menyerang dia ya. Saya lagi mau bilang Budi Ari itu kalimatnya gini. Projo itu bukannya pro Jokowi ya. Itu kan kalimat dia secara tegas dia katakan. Dan kemudian teman-teman yang masih punya rekaman-rekaman masa lalu menunjukkan bahwa justru Budi Ari pernah bilang Projo adalah pro Jokowi. Sekarang dia ubah. Ini pakai bahasa Sanskerta yang saya sama sekali nggak ngerti. Tapi intinya adalah dia bilang saya nggak lagi Jokowi ya. Saya bukan Jokowi lagi. Kalau tetap dikatakan bahwa dia sepenuhnya masih dukung Jokowi, memang terkesan seperti kontradiktif. Seperti tadi dikatakan, kalau Anda masih Jokowi, kenapa Anda harus ubah logo Anda? Kenapa nama Anda sekarang nggak lagi pro Jokowi? Jadi banyak pertanyaan di sana. Tapi biar bagaimanapun Freddy, kita menghargai. Sepenuhnya menghargai teman-teman Projo untuk mendukung Gerindra. Dengan sepenuh hati ya? Dengan sepenuh hati. Tidak dengan pertanyaannya begini Bung Ade. Kalau soal menghargai ya semua orang juga menghargai. Kan kita nggak punya hak melarang mereka mau kemana kan. Tapi pertanyaannya menurut Bung Ade, Projo ini pindah haluan atau manuvernya Pak Jokowi nih? Pindah haluan. Oh pindah haluan. Pindah haluan aja. Kalau itu kan saya katakan tadi. Ya. Karena posisi strategisnya itu lebih baik berada di Gerindra. Daripada bukan di Gerindra. Kalau bukan di Gerindra di mana? Itu pertanyaannya kan. Kayaknya dia nggak mau ada di PSI.
Kayaknya. Jadi makanya dia ada di Gerindra aja. Gitu bro. Oh iya. Oke, baik. Bang Ferdinand. Oke, saya ke Bang Ferdinand. Soalnya Bang Ferdinand yang cukup keras juga mengkritisi keinginan perpindahan seorang Budi Ari ke Gerindra. Apakah ini cukup jadi alasan bahwa mendukung analisis cari perlindungan politik dan hukum ke Prabowo? Seperti yang Anda bilang sebelumnya. Ya, terima kasih. Dari tadi saya sudah perhatikan Bung Freddy udah gelisah sekali duduk. Bung Ade juga menyampaikan sedikit kesal kok nggak ke PSI gitu loh. Iya. Tapi kalau kita melihat judul ini pindah haluan atau manuver Jokowi, saya mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah pindah haluan. Dan memang menurut saya ini bukan keputusan bulat organisasi tetapi manuver pribadinya Budi Ari. Karena belum tentu menurut saya ya analisa saya. Mengapa demikian? Karena sejak lama juga ketika Budi Ari direshuffle oleh Pak Prabowo, saya orang yang menduga dan sangat yakin bahwa sebetulnya Budi Ari itu sudah minta tolong ke Jokowi supaya dirinya tidak direshuffle. Tapi ternyata direshuffle juga. Artinya apa? Bagi Budi Ari, saya tidak menyebut Projo, bagi Budi Ari bahwa Jokowi itu tidak lagi sebuah kekuatan yang mampu melindungi dia. Maka dengan demikian dia harus melakukan manuver politik. Meskipun ormas ini ormas relawan yang tidak pernah disebut ormas politik ya, organisasi politik, tetapi dia melakukan manuver politik untuk mencari perlindungan politik dan perlindungan hukum. Kenapa? Semua kita tahu kasus judi online sampai saat ini masih bergulir. Dakwaan yang dibuat oleh jaksa menyebut berkali-kali nama Budi Ari. Artinya setengah kaki Budi Ari itu sudah berada di bara yang panas. Kalau dia tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, maka besar kemungkinan Budi Ari pun akan terseret oleh kasus ini. Maka kemana dia harus berlari untuk mencari perlindungan politik dan perlindungan hukum. Sementara Pak Jokowi pun sudah tidak mampu membackup dia untuk tetap bertahan di kabinet. Ya tentu Budi Ari harus melakukan manuver politik ya satu-satunya datang ke kekuasaan. Siapa yang berkuasa saat ini ya tentu Gerindra dengan Pak Prabowo. Di luar itu mungkin perlindungan politiknya akan kurang dan belum tentu yang lain akan menerima. Bahkan saya mengatakan Gerindra mungkin tidak akan berkenan sepenuhnya karena apa? Budi Ari ini membawa sentimen negatif yang menempel pada dirinya, yaitu kasus judi online. Kalau Budi Ari diterima dan diberikan tempat khusus di Gerindra, maka publik akan melihat, oh Gerindra bikin perlindungan, beri perlindungan kepada Budi Ari yang diduga keras terlibat judi online. Apa nasibnya Bung Herdansam nanti di Gerindra? Jadi saya tetap mengatakan ini adalah manuver pribadinya Budi Ari untuk mencari perlindungan politik maupun perlindungan hukum. Jadi jelas ini bahwa pindah haluan karena bagi Budi Ari Jokowi tidak lagi tempat yang bisa berlindung buat dia karena dirinya pun direshuffle kabinet. Itu yang saya lihat dari peristiwa ini. Bang Freddy, pertanyaannya menurut saya gini, pertanyaannya. Ya mosok Pak Jokowi nggak bisa melindungi Budi Ari. Sementara Pak Prabowo mengatakan hopeng loh kami nih. Itu kan hopeng belum tentu. Karena Pak Prabowo sudah menyampaikan beliau tidak takut. Ketidaktakutan itu pun dibuktikan oleh Pak Prabowo hari ini melantik tim reformasi Polri. Yang mana selama ini bagi sebagian besar publik terkonotasi, ya nggak usah saya jelaskan lah. Oke Bang Freddy, jadi sebenarnya Projo kompak pindah ke Gerindra atau Pak Budi Ari berjalan sendiri, melenggang sendiri? Jadi salah satu hasil kongres itu bahwa Projo itu ya tetap ormas, ya tidak berubah menjadi partai politik, ya tidak berada di bawah partai politik atau sayap. Nah, jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, Projo itu tetap di garis kerakyatan, tetap menjadi civil society yang tidak dalam politik formal. Nah, konteksnya itu tadi, ketua umum kami itu Budi Ari, ya selaku ketua umum, dia secara etika, ya karena dia mau masuk atau mau gabung Partai Gerindra, dia harus menyampaikan itu kepada anggotanya. Ya, nah. Pada saat kongres itu saja, ya saya sudah melihat bahwa banyak teman-teman di daerah itu yang menyatakan kami ikut ketum saja, kami ikut ketum. Termasuk pasca kongres, banyak statement-statement kami ikut ketum. Menurut saya itu biasa saja. Budi Ari ini periode ketiga ini ketum, memimpin Projo ini. Jadi ya dan itu juga aklamasi itu dari pemandangan umum teman-teman daerah itu semua yang menyatakan itu. Tidak ada rekayasa, tidak ada di situ dipaksa-paksa. Jadi menurut saya
wajar saja teman-teman di daerah itu menyatakan akan ikut ketua umumnya. Jadi sekali lagi. Inisiatif atau diajak? Tidak, mereka inisiatif, spontan saja. Tidak semua, Tidak. sebagian besar. Sebagian besar seperti itu. Nah, secara organisasi sudah diputuskan. Oke. Ya, tidak akan Secara kemana. organisasi diputuskan termasuk Bahwa- mengganti logo? Tadi berbicara yang partai tadi. Nah, ini dua hal Bang Rey. Jadi tidak bisa enggak, emang ini dua hal. Saya memahaminya, tapi sekaligus membuat saya bingung. Satu begini. Gini Bang, transformasi. Tolong supaya saya paham dulu. Karena Anda merujuk ke saya tadi kan. Organisasi ini adalah ormas non partai politik. Yes. Ketua umumnya masuk ke Gerindra. Gerindra. Yang diikuti sebagian besar pengurus-pengurus di daerahnya. Yes. Jadi sebagian besar sekarang asumsinya pengurus Projo itu adalah anggota Gerindra. Begitu. Ya nantinya. Ya akan disentuh. Sementara ini tegas ditetapkan tetap ormas. Iya. Kan itu intinya tuh. Iya. Ya saya nggak tahu lagi. Nggak di mana masalahnya, saya nggak ngerti. Ya semua nggak ngerti sebetulnya Projo ini mau jadi apa gitu loh. Bukan cuma sebagian besar pengurusnya Kan mendukung Gerindra. Bang Rey, sudah dinyatakan oleh Bang Freddy, ini ormas politik. Enggak. Sudah kemarin ormas politik. Ormas politik. Nah makanya saya bingung, saya ini sekolah politik kan gitu Enggak, ya. gini. Ormas Kalau politik di dalam undang-undang keormasan kita itu nggak mengenalkan namanya ormas ada politik. ormas Ya nggak ada. Iya. Saya cuma Dia sebut ormas Saya politik. cuma bilang yang cara berpikir dan bertindak kami politik. Rey, aku nggak ngertinya adalah kalau para pengurus Projo kemudian rame-rame menjadi anggota Gerindra, masalahnya di mana? Yang masalahnya saya nggak ngerti ini organisasi apa gitu maksud saya. Apalagi dibuat definisinya kami ormas politik. Setahu saya di Indonesia itu ormas politik cuma satu, namanya dulu Golkar. Nggak, emang Mau kalau jadi dia Golkar kedua ini, nggak, kalau dia seperti ormas, zaman Orde Baru. kalau dia ormas nggak boleh anggotanya rame-rame masuk Gerindra. Oh, kan ini bukan soal boleh nggak boleh. Oh Ini kan mungkin soal- maksudnya gini Bang Ade, nanti mungkin jadi sayap politiknya Gerindra gitu, sayap organisasi Gerindra yang namanya Setidaknya Projo. sampai kongres 5 tahun lagi tidak. Oh gitu. Ya. Emang ini cocok nih Projo masuk bola liar ini, emang liar dia nih. Baik, kalau Pak Isyam gimana pendapatnya ribut-ribut nih dari tadi? Projo mau ke Gerindra, Nah, ini bukan soal ini, boleh nggak ini. boleh, sikap dari Projonya gimana? Jadi saya ini termasuk yang tersinggung. Kenapa? Tersinggung. Kenapa Tersinggung tersinggung? sama Budi Ari. Sorry Fred. Karena Projo ini yang menangkan Golkar kemarin. Golkar tuh naik 18 kursi loh. Kita naik 18 kursi. Projo gimana? Sekjen di mana? Di Golkar. Di Golkar. Di Jawa Timur, di dapil Banyuwangi. Prof, di Banyuwangi. Dan Budi Ari menyatakan saya Golkar. Hah? Budi Ari sudah menyatakan sebelum mana? pemilu. Di mana? Di mana ada beritanya banyak. Di rumah Bahlil tuh kali. Enggak, waktu itu masih Erlangga. Bukan. Bahlil belum ketua umum. Jangan terlalu serius. Bahlil belum ketua umum. Ini zaman Erlangga. Dia menyatakan tuh Golkar. Projo, kita dukung Golkar. Masuklah rame-rame Projo menjadi caleg-caleg di seluruh Indonesia. Oh. Ya. Gitu loh. Tapi memang saya tahu tujuannya adalah membawa Mas Gibran. Ya waktu itu begitu Ya Mas kan, betul Gibran kan? mau masuk Golkar itu. Nah, Gibran kan sudah disiapkan Betul, juga masuk betul itu, Golkar. Kita di acara Golkar waktu itu datang kan, malah mau diserahkan apa namanya jaket, Iya, betul. segala terus Gibran enggak bersih. Jadi menurut Pak Munas Isyam, itu, acara manuver Munas. dari Budi Ari pindah ke Gerindra gimana? Ya dalam rangka untuk Prabowo Gibran periode kedua. Yes, jelas. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran periode kedua. Jadi bukan untuk meninggalkan Jokowi. Gini, sekarang gini kan ini ada tim sukses, ada relawan. Coba kita kembali dulu, apa itu tim sukses, itu apa itu relawan. Iya. Kalau relawan itu adalah orang-orang yang secara sukarela, istilah kita itu lillahi ta'ala, tidak butuh macam-macam, dia mendukung Jokowi. Tapi tim sukses, ya harus sukses dong timnya dong. Kalau perlu sukses timnya daripada yang didukung. Artinya ada sesuatu. Itu yang sebetulnya saya agak keberatan
Mas. Ya. Kalau banyak orang yang menyebut dirinya sebagai tim relawan, tapi sebetulnya kalau diselidiki, yang nggak rela Nggak rela, makanya. nggak sesuai dengan definisi apa yang disebut dengan Ya itu kerelawanan. makanya saya tadi Kadang-kadang mau- rela, kadang-kadang melawan. Nah itu dia. Makanya saya bilang. Jadi Itu mau yang saya dalam mau konteks itu yang mengatakan, Iya, kalian ini mau apa sih Projo Nah, ini? Gitu. makanya saya melihat Apa susahnya bahwa mau mengatakan Tenang saya dulu, kami Ray. ini order bawa partai misalnya Tenang, begitu. makanya saya mau luruskan dulu ini. Iya. Ah, Meluruskan, ini kan banyak mahasiswa ini. Iya. Jadi belakang saya dari mana ini? Mercubuana. Mercu ini. Buana. Nah, ini. oke. Mercubuana. Ini yang dirikan dulu Golkar Mercubuana. Oh, saya. Lanjut. Nah, jadi relawan itu adalah orang-orang yang memberikan dukungan untuk berbuat kebaikan karena lillahi ta'ala. Dan Tidak ada, punya ada definisi lainnya tuh. Apa itu? Tidak terafiliasi dengan partai Iya politik. memang makanya relawan. Itu loh. Beda dengan tim sukses. Betul. Tim sukses itu adalah mereka memberikan dukungan sukses. Setelah dia sukses, bagian saya di Iya. Oke. itu. Saya ini Betul. punya relawan di seluruh Jawa Timur pada waktu saya maju bersama PDIP Sucipto Ridwan. Oke. Sampai hari ini mereka itu tetap relawan Oke, saya. Anda mempertanyakan loyalitas seorang Budi Ari. Anda kecewa ya, Nah, Pak? Kami segera kembali itu saudara, tetap di dia. Bola Liar. Mbak Wiwi, saya punya pertanyaan. Bagi Prabowo, apa untung rugi Projo gabung ke Gerindra? Apa untung ruginya ya? Ini bagi sebetulnya dalam politik itu ndak ada rugi atau untung sebelah. Biasanya itu munculnya politically symbiotic. Jadi saling menguntungkan. Jadi Projo ke sana, Pak Budi Ari ke sana juga merasa beruntung. Hitung-hitungan politiknya sudah dikalkulasi sedemikian rupa. Simbiosis nggak kira-kira? Simbiosis mutualisme nggak? Sama-sama menguntungkan nggak dari iya. relasi ini? Jadi saling. Karena Gerindra juga butuh grassroots gitu ya. Butuh apapun bunyinya dari Bang Freddy tidak mau dijadikan underbow, mau tidak mau kalau sudah masuk ke sana ya kenyataannya de facto akan jadi underbow kan gitu. Pasti itu. Nggak bisa mau berargumen apapun. Tapi mungkin kalau nggak sudah kira-kira kesana. jadi kerikil? Karena kan sebelumnya loyal ke Jokowi. Kan memang sudah dikatakan sejak awal mendukung Pak Prabowo. Maka kalau Pak Prabowo menerima, Mas Hendarsan menerima gitu ya, katakan Pak Budi Ari dan bahkan Projo, berarti kan sudah nggak ada masalah. Merasa nanti akan bisa dijadikan katakan gitu ya, garda terdepannya yang katanya punya grassroots luar biasa itu, punya audiens, punya konstituen gitu. Tapi itu bisa jadi klaim loh itu. Ya. Dalam politik itu klaim gitu. Kita tidak tahu bagaimana memetakan di mana mass political base gitu ya dari Projo itu sebetulnya. Di Jawa Tengah kah, di Jawa Barat kah, di Jawa Timur kah, atau di luar Pulau Jawa kan gitu. Tolong itu sebutkan. Jadi infrastruktur politik yang sudah dibangun oleh Projo itu katakan real. Sehingga dalam hal ini Partai Gerindra merasa gitu ya diuntungkan ketika memang sudah bisa bergabung gitu. Lah kita tidak bisa melihat itu karena ini ormas masih, ormas gitu. Tapi politik kelakuannya kan gitu. Kalau ini, membingungkan. kalau ini Orpol namanya Bu, organisasi politik namanya. Oke, baik. Tapi kalau dalam konteks demokrasi ini sangat membingungkan. Di demokrasi itu ada societal forces, kekuatan sosial dalam masyarakat, dan biasanya bentuknya itu dalam pressure group atau kelompok kepentingan, interest groups gitu ya. Ini kelompok apa ini ya? Kelompok kepentingankah atau kelompok pendekankah atau kelompok yang ingin kekuasaankah kan? Ya itu dia. Oke, baik. Kalau Bang Hensat, jawaban Anda gimana? Lebih banyak untung atau ruginya ke Prabowo ketika Projo gabung ke Gerindra? Kalau saya tergantung Pak Prabowo makainya gimana. Kalau makainya untuk dapetin suara ya ada untungnya. Selain itu nggak ada kelihatannya. Jadi maksud saya. Berarti banyak ruginya dong. Ya, jadi gini kan, saya sih mengertinya begini. Mas Budi Ari memang membutuhkan kehidupan baru, membutuhkan perlindungan politik. Dan itu wajar kalau kemudian orang lebih mendekati kekuasaan. Karena berada di dalam kekuasaan itu kan nikmat. Gitu ya. Banyak juga partai politik yang tidak pernah keluar dari kekuasaan kan. Dan itu kan diikuti oleh Projo. Nah sekarang kalau kemudian pertanyaannya sebetulnya mau apa sih gitu.
Kan kita sebetulnya kan, saya sih pengen dengar dari mulutnya Budi Ari atau Bang Alex Damanik, Bang Freddy, ya emang bro kita pengen ngerapat kekuasaan udah itu aja. Kelihatannya lebih enak ya di kekuasaan. Kan itu kan lebih mudah diterima akal sehat gitu. Ya nggak usah banyak main drama ya. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian Projo ini mau diganti, tadinya Pro Jokowi ya sekarang jadi Prabowo Jos gitu. Ya boleh aja. Jadi selesai gitu urusannya. Dan satu lagi menurut saya, Budi Ari itu harus memberikan penghargaan khusus kepada Freddy Alex Damanik. Karena dia mau masang badan, nyapu-nyapuin Budi Ari gitu ya terhadap kasus ini. Gitu kan? Meskipun dengan perasaan tidak nyaman ya. Iya coba Sil, kebayang. Kalau Budi Ari yang duduk di Freddy itu kan, coba ini makin nafsu semua ini orang. Kan sekarang sama Freddy kan agak-agak kasihan juga gitu ya. Aduh modelnya begini. Freddy juga kan. Dari tadi udah gelisah juga. Dia makanya tolong jangan gua dibully bareng-bareng dong. Kayak gitu. Ini Budi Ari kan sekarang, aduh kasihan juga nih Freddy ini ya gitu kan. Iya kalau dia nonton, kalau dia ganti channel, menyakitkan lagi. Jadi tetap berjuang Fred. Saya tetap berjuang. Merasa Anda. Oke baik, sebelum ke Bang Freddy saya ke Bang Ferdinand dulu. Menurut Bang Ferdinand, Prabowo butuh Projo atau Projo yang butuh Prabowo? Kalau pertanyaannya terleg di situ, yang jelas ya Projo yang butuh. Prabowo itu menurut saya Gerindra, menurut pengamatan saya tidak butuh-butuh banget dengan Projo. Karena seperti yang disampaikan Bu Siti juga, karena Projo ini sejauh mana sih sebetulnya organisasinya? Apakah ini hanya buih klaim saja? Ataukah memang mereka punya grassroots? Tapi saya sebagai seorang mantan relawan juga dulu yang gak rela-rela banget juga, tahu relawan ini kayak apa semuanya. Kebanyakan buih sebetulnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Projo yang butuh Gerindra atau Gerindra yang butuh Projo, ya saya pikir bahwa memang Projo yang sedang butuh-butuh banget. Karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, Budi Ari itu sedang terombang-ambing. Di Jokowi beliau gelisah tak dapat perlindungan. Ya harusnya ya mencari tempat di mana dia bisa bernaung. Dulu pernah sempat mau bernaung di bawah pohon beringin tapi kan tidak jadi juga karena Gibran tidak kunjung pakai jaket kuning. Kan begitu. Jadi sekarang ya saya bisa meyakini sepenuhnya ya memang Budi Ari sedang mencari di mana tempat yang dia bisa nyaman duduk berlindung itu aja. Oke Bang Freddy gimana? Cuma cari tempat nyaman aja seorang Budi Ari? Kasihan. Tarik nafas dulu. Projo ini 12 tahun sudah. Jadi sudah 6 kali Rakernas. Ini kongres ketiga. Ya, itu bukti eksistensi kami, Prof. Di kongres kemarin itu hadir 30 DPD. 1 DPD 3 wakil. Kemudian sekitar 370 DPC, 1 DPC 3 wakilnya dari seluruh Indonesia. Itu belum hadir semua. Dan itu jejak digitalnya yang saya bilang tadi, Rakernas yang 6 kali dan Kongres 3 kali itu semua ada jejak digitalnya. Bagaimana Rakernas Projo di Borobudur ya yang menggemparkan politik kita, yang statement-statement Pak Jokowi, bagaimana Rakernas Projo juga di site sebetulnya itu semua jejak digitalnya ada. Bagaimana semua exposure media terhadap Projo per hari ini yang kongresnya sudah berlangsung seminggu tetapi exposure media puji Tuhan alhamdulillah masih tinggi. Ini tapi fakta. Itu kan hanya di ruang-ruang tertutup saja. Ini begitu fakta. masuk ke lapangan kan nggak pernah bisa menghadirkan massa. Kalau Bung Ferdinand tadi mengatakan saya juga pernah mungkin relawannya relawan abal-abal. Ya jangan disamakan. Ya kalau Anda menuruh Baraje abal-abal ya itu nggak apa-apa buat jangan saya. disamakan. Mau diabal-abalin biarin aja. Jadi tapi faktanya relawan itu tak pernah bisa menghadirkan massa di tengah publik. Hanya di ruang-ruang tertutup. Kehadiran Projo sampai hari ini di perpolitikan Indonesia saya rasa sudah teruji. Hari ini menjadi pembahasan Kompas. Ini salah satu buktinya. Gitu loh. Tidak sombong, kami berhasil. Yang menarik ya, bagi mereka orang. ini yang kampanye katanya tiga kali akan menang hat-trick. Tetapi kami yang berhasil. Itu mereka kira-kira. kampanye ini 3 kali hat-trick. Tetapi jadi, kami yang berhasil. Begitu loh. Begini Bung Fred. Kami sejak kalau awal sekiranya PSI mengatakan kami akan pindah ke Pak Prabowo. Enggak lah. Tapi tetap dengan Pak Jokowi. Pasti mereka seminggu juga akan diperbincangkan orang. Bukan karena PSI-nya, karena kalimat meninggalkan Jokowinya gitu loh.
Terserah Ada apapun Jokowi itu, dan Bang. Prabowo di sana. Ya. Terserah apapun itu, tetapi faktanya Bang, ya saya sudah bilang tadi, ya ini kongres kami ketiga, kami rakernas 6 kali dan Sederhana aja sih dan sebetulnya. tidak pernah Menurut exposure. Anda ini organisasi dengan administrasi yang ketat apa enggak? Itu dulu. By SK Bang, by By name, SK. by dress. Kalau begitu pasti Anda punya catatan. Jumlah anggota berapa? Bukan saya, ketua bidang organisasinya. Iya, masa Anda nggak tahu jumlah anggotanya juga? Oke, baik. Nanti saya SMS nggak Bang? Saya dan Semua aja kuncinya. nomor 2, oke. Bang Endar Sam, jadi kalau Gerindra ini bakal mau menerima begitu saja Projo Iya, atau kalau enggak? administrasinya Dijawab nanti bagus, Bang, pasti boleh ada lihat sekarang kembali. catatannya. Berapa? Ada semua Bang. Berapa? Bang Endar Sam, jadi sikapnya Gerindra apakah mau menerima begitu saja Projo yang dikenal sebagai sukarelawan yang loyal terhadap Jokowi? Ya, kan kalimat begitu saja kesannya gimana ya. Jadi saya cuma ngomong gini aja. Ya setiap orang ya kan, mau itu ketua RT atau mahasiswa, adik-adik mahasiswa, termasuk teman-teman anggota Projo, ya memang nggak bisa dihalangi untuk itu. Kadang-kadang itu nggak bisa dihalangi. Secara administratif mereka bisa daftar kok ke mana aja. Ya kan? Jadi kita nggak bisa jaga itu kalau untuk jadi anggota. Tapi untuk menjadi kader, kemudian setelah kader, yang paling tinggi adalah pengurus. Nah, pengurus itu syaratnya untuk menjadi kader, ya kan? Bahwa kader sebelumnya dia harus jadi anggota dulu. Nah ini yang harus diperhatikan, dan itu satu. Nah yang kedua juga saya pengen nanggepin tentang masalah tadi bahwa ada statement Pak Prabowo, ada 2 statement sebenarnya yang cukup menarik sebenarnya kalau kita mau bahas ya. Saya dari sudut pandang Pak Prabowo melihatnya, ya kan, alam pikir beliau bahwa satu, beliau dikatakan, saya dikatakan otoriter, perasaan saya enggak otoriter kok, ya kan, itu satu. Yang kedua, dibilang saya takut sama Jokowi, kan gitu kan. Enggak tahu, saya hopeng sama beliau, ya beliau juga tahu. Saya enggak bicara masalah retoris ya, secara retoris bahwa sebagai kepala negara dia harus menghargai, itu tidak. Bahwa yang saya ingin kasih antitesa bahwa ada satu media, saya sebut saja Tempo, yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu ya kan tidak menerima informasi, ya diblok oleh, saya sebut aja oleh Pak Teddy, ya kan, seluruh informasi ditutup segala macam. Saya kasih fakta yang berkaitan dengan tersebut. Pak Prabowo, kenapa dia katakan bahwa saya tidak otoriter, saya tidak takut dengan Pak Jokowi, karena beliau melihat seluruh media sosial, nonton ini dia tonton. Jadi nggak ada, kalau ada media yang mengatakan bahwa beliau ditutup akses informasi, ya ABS segala macam, tidak ada. Jadi relevansinya dengan relevansinya Projo ke Gerindra apa? Itu dulu. Jadi biar clear, ini kan kesempatan saya untuk memberitahukan tidak ada sama sekali, ya kan, orang yang ingin menyudutkan Pak Prabowo bahwa beliau dilingkari, dibatasi informasinya. Mana bisa sekarang dibatasi informasi? Orang medsos dia tinggal lihat kok. Saya ketemu beliau, dia tahu kok saya dengan Bang Rey itu segala macam, tahu dia. Segala macam. Nah itu satu. Yang kedua. Dia tahu Rey loh, ya. Dia tahu Rey. Jadi saya udah disebut Prabowo nih. Oh iya. Oh, dengan Rey Rangkuti. Ya, dia tahu dia. Berarti ada yang kedua yang disebut Prabowo ya. Iya. Nah, artinya beliau tahu sangat tahu persis masalah itu. Jadi Tempo dengan mengatakan hal tersebut bullshit menurut saya. Itu fakta. Yang ketiga gini. Saya ingin kasih satu ini bahwa memang politik itu kan menurut saya ada 2 ya. Ya kita bisa bicara masalah politik politik praktis ya kan, atau politik ideologis ya kan. Partai Gerindra, saya dengan Gerindra kalau kita lihat ya, kalau mungkin teman-teman berharap langsung sampai ke titik yang lihat. Sekarang Anda lihat yang ada di pucuk pimpinan di Partai Gerindra saat ini. Itu orang-orang lama semua. Rata-rata para pendiri. Ya kan, ada Ahmad Muzani di situ, ada Mas Sugiono di situ, ya, ada Bang Dasko di situ, itu orang-orang yang berdarah-darah dari awal ya, kalah berkali-kali. Jadi kalau ya kan beranggapan, ya kan, setiap orang beranggapan bahwa Partai Gerindra itu adalah yang pertama adalah setia dan loyal, itu yang pasti. Jadi saya pun begitu, saya sudah
saya sebenarnya dari Anda mempertanyakan Oh enggak. Ini bukan soal itu bukan. Saya maksud saya menggambarkan secara visual dan narasi Partai Gerindra itu seperti itu. Partai Gerindra itu seperti kita punya ideologi, enggak sembarangan. Pak Prabowo dari 2000 ketika Megapro ya, kemudian 2014, 2019, 2024 tidak pernah ada ucapan yang berubah, tidak pernah ada statement yang berubah. Ideologinya tetap. Baca bukunya, Paradoks Indonesia dan Solusinya, itu yang diterapkan sampai sekarang. Kecuali konsisten. Kecuali satu, Bu. Baik. Melawan Jokowi lalu berteman sama Jokowi. Kalau itu berubah. Itu bukan soal itu. Enggak ada dalam buku Paradoks itu bahwa sedikit melawan tanya Jokowi. ke Bang Hendarsam. Kalau itu berubah. Untuk menjadi anggota di Gerindra. Anggota ya. Apakah tidak selektif? Harus ada kriteria tertentu. Kalau masa asal aja orang dikasih kartu anggota enggak. Jadi gini, back enggak sini. Jadi integritasnya gitu kan. Bukan soal itu. Makanya kita ada terminologi anggota, ada terminologi kader, dan ada terminologi pengurus. Yang paling bawah ini anggota. Nah, anggota ini bisa siapa? Usia cukup 17 tahun. Yang penting ya kan? Administrasinya benar ya. Administrasi betul ya kan. Kemudian taat Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tadi jelas itu, jadi anybody bisa jadi anggota. Yes, semua bisa. Kalau backgroundnya katakan ada masalah, nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa Nah, kalau selama jadi anggota. tingkat berikutnya dia harus kader baru tahu dia ideologi partai itu seperti apa. Makanya harus dididik, digembleng. Tuh ke Hambalang sono tuh. Ya kan? Nginap itu di tenda-tenda, kemudian dengar apa kata Pak Prabowo, kemudian baca ideologi partai ke arah mana, itu baru. Oke. Mbak Wiwi, saya punya pertanyaan. Anaknya Pak Jokowi, ketumnya PSI. Kemudian kemarin juga disebutkan pembinanya nanti inisialnya J. Kenapa Jokowi tidak mengarahkan projo ke PSI saja? Apakah J itu adalah Jokowi? Who knows? Iya. Politik masih misteri soalnya. Iya. Politik itu tidak boleh homogen. Jadi harus bisa bermain di 2 kaki. Kalau perlu 3 kaki. Itu untuk reserve gitu ya. Untuk bagaimana maintaining power gitu ya. Dan still in powerful position gitu. Itu perlu ada penjagaan tadi itu. Jadi tidak semuanya ke PSI. Justru itu akan menguntungkan. Buktinya Projo ada di Golkar juga sekjennya. Kan gitu. Untuk tapi Mas Ade itu? tadi agak sedikit setengah ikhlas ya? Dengan apa? Setengah ikhlas dengan projonya malah ke Gerindra, bukan ke PSI enggak, aja. Kan ketumnya. Saya menciptakan kesan yang salah tuh. Enggak, kita sih justru menyatakan mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang dilakukan oleh teman-teman projo. Itu bukan dengan nada pahit gitu ya, itu nada gembira. Oh gitu. Yang mengatakan ya kita melihat bahwa demokrasi jalan ya, teman-teman projo menganggap lebih baik mereka berada bersama Gerindra, that's good, nggak apa-apa. Cuma kan yang saya katakan tadi adalah pakai gini. cuma repot. Enggak. Sayangnya ya, menurut saya, sayangnya Budi Ari itu merasa perlu untuk mengatakan projo sekarang bukan lagi pro Jokowi ya. Kan sebetulnya saya tadi mengulang nasib pengalaman PSI. PSI mendukung Prabowo ya sebetulnya setelah diberi arahan yang sangat halus dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ketika itu mengatakan mulailah ngomong-ngomong sama Prabowo. Karena ketika itu kan PSI adalah partai yang dianggap anti dengan Prabowo. Kita mulailah belajar tentang Pak Prabowo sampai kemudian Prabowo datang ke kantor kami. Yang itu yang sebetulnya mencairkan hubungan kami dengan Pak Prabowo adalah keputusan beliau untuk datang ke kantor kami itu. Termasuk terhadap saya ya. Saya juga dulu anti sekali dengan Prabowo kan. Tapi setelah belajar-belajar ya memang dalam politik ini adalah sebuah pilihan yang harus diambil. Dan ternyata Prabowo tidak seburuk seperti yang kita bayangkan. Jadi kita sebetulnya juga pindah itu kan. Dalam derajat tertentu kami pindah ke Prabowo. Tapi kan kami tetap setia pada Jokowi. Nah yang saya mau bilang pada teman-temannya Mas Freddy ini adalah bosnya Mas Freddy. Kenapa juga setelah Anda kepengen masuk Gerindra, that's good, that's fine. Masuk aja ke Gerindra. Tapi masalahnya pada saat yang sama dia bilang paling tidak pertama adalah projo itu bukan lagi pro Jokowi ya. Itu satu. Kedua, siluetnya mau diganti.
Ya udah selesai dong kalau begitu ceritanya. Artinya Anda sudah tidak lagi bukan lagi Jokowi. Nggak tegak lurus lagi ke Jokowi. Nggak tegak lurus lagi ke Jokowi. Tidak tegak lurus lagi ke Jokowi, begitu bukan Bang Freddy. Nanti dijawab, boleh lihat kembali saudara. Bang Freddy merujuk pernyataan Bang Ade tadi, Projo nggak usah ngaku-ngaku jadi Jokowi, kan bukan Ya, Jokowi jadi lagi. saya jelaskan ya. Jadi pasca 2014 Pilpres ya Jokowi mengatakan supaya relawan jangan bubar. Maka transformasi pertama Projo itu adalah kami merubah diri menjadi ormas. Dan ketika merubah diri jadi ormas itu ya di anggaran dasar kami namanya itu Projo. Tidak ada singkatan dari Pro Jokowi. Itulah yang dimaksud oleh Budiari. Memang itu anggaran dasarnya seperti itu. Nama ormas kami itu Projo. Adapun Pro Jokowi sebagai relawan itu betul bagian dari sejarah, ada di pembukaannya. Gitu loh. Tetapi nama organisasinya bukan itu. Memang Projo. Bukan hanya pasca Kongres 3 ini aja. Budiari mengatakan maknanya itu, ya Sanskerta dan Jawa Kawi itu, saya juga di berbagai kesempatan sudah menyampaikan arti yang seperti itu. Nah, tapi itu memang dipotong-potong itu Bang. Statementnya itu yang pro Jokowi itu dipotong-potong. Saya nggak tahu Gunrom atau siapa yang motong-motong itu. Itu memang dipotong. Gunrom siapa ya? Saudaranya beliau ini kayaknya. Nah, Guntur Romli ya? Iya, jadi itu memang di-cut-cut seperti itu. Kemudian yang mau kami sampaikan, saya sampaikan lagi bahwa ya per hari ini ya yang Pak Jokowi yang katakan kami pendukungnya itu, loyalisnya itu, beliau itu tidak punya partai. Maaf ini Bang Ade. Beliau itu tidak punya partai dan kami sudah tanya, Pak, ayo bikin partai. Kami udah ojok-ojok. Beliau enggak, sampai sekarang tidak. Maka, ya kalau kami mau ya memasuk dalam politik formal, ini persen-persen di ormasnya ini, maka kami harus memilih hari ini atas arahan Pak Jokowi, memang pemegang kekuasaan di Republik ini Prabowo, Presiden Prabowo. Ya kami udah diperintahkan harus mendukung itu. Jadi, makanya untuk mendukung cita-cita itu kami atau ketum kami masuk di situ. Baik. Sederhana itu sebetulnya. Tuh saya mencerna itu ya. Projo bukan sederhana lagi. Top. Jadi gini, bahwa Projo bukan loyalis Jokowi. Kalau itu tim sukses, betul. Tapi kalau relawan, tidak boleh. Relawan itu sampai kapanpun dia harus bekerja untuk Jokowi. Kebaikan Jokowi. Dia bekerja. Tapi kalau tim sukses, ya dia bisa pindah-pindah, sukses di mana di sana. Nah saya menganggap bahwa ketuamu si Budiari tim sukses. Yang sukses sekarang Prabowo ya pindah ke Prabowo. Nanti kalau Gibran sukses ya pindah ke Gibran lagi. Tapi kalau relawan tidak. Relawan itu sampai kapanpun dia ada di sana. Itu relawan sama tim sukses. Itu yang harus dibedakan. Baik, pertanyaan penegasan saya Bang Hendar Sam. Jadi Prabowo akankah menerima elemen Projo masuk ke Gerindra semuanya? Makanya kan harus kita bedakan dulu. Apakah secara tadi kan pertanyaan itu kan sebenarnya belum clear ya. Apakah ini Budiari saja atau Projo secara keseluruhan? Kalau Projo secara organisasi, kendalanya kan di situ ada sekjennya, ada Pak Handoko, ya, dan beberapa juga mungkin ada yang di PDI juga kayaknya. Ada di PSI ya? Ada yang di PSI juga. Nah itu kan itu jadi permasalahan tersendiri kan artinya. Jadi yang saya bisa katakan bahwa ya baru Budiarinya saja, kan gitu. Just it. Karena ketika kita masuk ke masalah organisasi jadi kompleks. Mereka harus cabut itu. Contoh, sorry, saya ini ya. Mungkin banyak dari kader Projo yang jadi anggota DPRD dari Golkar. Apakah dia harus itu dicabut dari sebagai anggota DPRD-nya? Ketua fraksi DPRD Provinsi Sulut itu ketua Projo. Nah itu kan menjadi sesuatu hal yang ini. Nah tinggal apakah itu yang harus dulu dipertanyakan. Jadi yang bisa saya simpulkan pada saat ini Pak Budiarinya yang menjadi anggota itu. Jadi saya nggak bisa spekulasi yang lain. Bang Rey gimana kira-kira? Akankah Gerindra menerima semua elemen Projo? Saya mulai dulu dari ini ya.
penjelasan Freddy yang terakhir itu menurut saya menarik. Yang mana? Projo sebagai organisasi bukan organisasi, tapi kumpulan relawan lah ya. Ormas. Himpunan relawan lah ya. Itu memang pro Jokowi. Selesai di situ. Di Kongres ketiga kemarin mereka mengubah diri menjadi sebut ormas. Bukan, itu Kongres pertama. Di Kongres mereka jadi ormas. Ormas. Jadi Kongres ketiga mereka seperti mengubah logo macam-macam dengan mengatakan bahwa Projo yang berhubungan dengan Jokowi itu sekarang Projo berhubungan dengan Pak Prabowo. Gitulah kira-kira tuh. Artinya apa? Jelas bagi kita, Projo meninggalkan Jokowi. Projo meninggalkan Jokowi. Jadi nggak usah macam-macam lagi lah ya. Itu nggak usah drama mono-mono. Projo, pertanyaannya, mengapa mereka meninggalkan Jokowi? Projo tidak pernah meninggalkan Jokowi, Bang. Alasan pertama adalah karena tadi Jokowi dianggap sudah nggak memiliki kekuatan politik yang cukup. Yang kedua, kenapa mereka meninggalkan Jokowi? Karena politik ini meminta loyalitas tunggal. Jadi kalau kira-kira mereka menyatakan masuk ke Gerindra, Gerindra akan mengatakan, seperti pernyataan Pak Prabowo itu, hei Budi Ari, kau ke PSI apa ke Gerindra? Ke Gerindra, kalau begitu. Jadi pertanyaannya dibuat, hei kamu ke Jokowi apa ke Prabowo? Saya Prabowo Pak, bukan Jokowi. Jadi clear, hubungan Pak Jokowi dengan Gerindra, Jokowi dengan Pak Prabowo juga retak. Karena retak itulah kemudian Projo harus menegaskan identitas. Ikut Pak Prabowo, nggak ikut Pak Jokowi. Soal loyalitas Bang Ferdinand, kalau misalnya Prabowo menerima Projo, akankah menghadapi problem loyalitas ganda atau tidak menurut Anda? Namanya budak tidak boleh punya dua tuan. Saya mau mengutip satu kata bijak dari seorang filsuf di Yunani, Epictetus, yang mengatakan janganlah berharap semua terjadi sesuai keinginanmu, tetapi berharaplah kamu bisa menerima apa yang akan terjadi. Mengapa ini penting pesan ini kepada saudara Budi Ari? Karena bagi saya belum tentu Pak Prabowo akan menerima beliau dan memberikan tempat khusus. Karena Budi Ari bagi saya, ini penerawangan saya. Budi Ari itu bukan apa-apa bagi Prabowo. Kalau dia seseorang tidak akan diresafel. Prabowo tidak suka Budi Ari maka diresapel dan tidak mungkin akan diberikan tempat khusus di Gerindra. Ini pendapat saya pribadi. Baik. Terima kasih. Ke Bang Hensa, pertanyaannya sama. Kalau misalnya Prabowo menerima Projo Budi Ari masuk ke Gerindra, menghadapi problem loyalitas ganda atau enggak menurut Anda? Iya, makanya paling kalau diterima ya begitu-begitu aja. Jadi ginilah teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa. Projo ini adalah sebuah contoh menarik manisnya kekuasaan. Jadi pada saat ada kekuasaan, yaitu harus dikejar. Kenapa? Karena mereka nggak bisa hidup tanpa kekuasaan. Mau disebut benalu boleh. Apakah kemudian dia bisa hidup sendiri tanpa kekuasaan? Ternyata tidak bisa. Jadi apapun yang dijelaskan tadi oleh Mas Freddy dengan luar biasa semangat itu, yang saya mengerti adalah saya harus hidup nih. Dan sekarang saya harus mencari kehidupan di Gerindra. Dan harus meminta perlindungan di Gerindra. Apakah kemudian seluruh Projo akan ikut ke Gerindra? Itu soalan lain. Tapi pasti Budi Ari mengharapkan teman-teman yang lain juga ikut mendukung Prabowo dan masuk ke Gerindra. Apa yang bisa didapat dari semua pelajaran ini? Itu tadi, jadi teman-teman ya, jangan pernah melihat politik itu, wah ini mereka bertarung keras. Enggak, begitu kekuasaannya berpindah. PSI membuktikan itu dan sekarang Projo membuktikan itu. Kekuasaan memang manis, jadi jangan galak sama yang perlu berkuasa. ditekankan kawan-kawan mahasiswa ini, Bung Hensat, Anda harus mencontoh politisi yang konsisten di dalam pikiran. Baik. Saya ke Mbak Wiwi. Jadi menurut Anda sendiri ketika Projo gabung bermuara pada isu keretakan atau justru keberlanjutan Jokowi ke Prabowo? Singkat aja Mbak Wiwi. Iya. Saya melihat Projo ini butuh patron ya. Jadi jangan sampai Projo ini datangnya tidak menggenapkan, perginya tidak mengganjilkan, apa gitu ya. Gitu. Tadi dari argumen-argumen itu menunjukkan bahwa Projo ini sedang kebingungan. Sementara dia mau melamar ke Partai Gerindra. Mau diterima oleh Pak Prabowo. Tapi di internalnya sendiri tidak solid. Gitu ya, ketahuan tadi Bang Ade, Mas Ade kelihatannya ke situ.
bahwa Projo ini kayaknya ndak utuh-utuh banget, apalagi beberapa dari pentolannya itu di berbagai partai. Bagaimana Gerindra menerima seperti itu gitu loh. Apalagi Pak Prabowo itu tunggal loyalitasnya, nggak bisa. Jadi menurut saya masih jauh panggang dari api ya. Saya kasihan sama Bang Freddy, jadi kasih kesempatan untuk menjawab, ada klarifikasi. Tadi kata Mbak Wiwi, ini tengah kebingungan Projonya, benar demikian? Ya, tentu tidak. Ini menjadi keputusan organisasi ya, bahwa kami harus bertransformasi, mengganti logo termasuk transformasi kami, tetapi itu adalah kami mau berdiri sendiri, bukan figur, tetapi nilai, simbol. Nah, ya, jadi kami tidak berpindah haluan, hanya berpindah medan tempat perjuangan sebagai keberlanjutan. Baik, terima kasih. Mintakan oleh Pak Jokowi. Baik, sudah ditangkap. Terima kasih Bang Freddy, terima kasih Bang Ade, Pak Ridwan, Bang Hendar Sam, Bang Rey, Bang Ferdinand, Mbak Wiwi dan juga Bang Henry. Terima kasih dan saudara, saya menutup Bola Liar. Masih serta dengan pamit. Sampai jumpa minggu depan.